Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman dari berbuat syirik, bagaimana kita merasa aman? Yang sebagian kita mungkin udah ngaji, oh tidak, saya itu berbuat syirik jauh. Enggak, jangan sampai seperti itu. Karena yang namanya hati itu lemah. Bisa jadi seorang misalkan terjatuh pada hal-hal yang itu termasuk kesyirikan sedangkan dia tidak mengetahui, tidak sadar. Apalagi ketika seorang misalkan bersandar kepada dirinya sendiri, kemudian Allah SWT berlepas diri darinya, maka apa? Mustahil dia bisa selamat dari kesyirikan. Bukankah riya itu termasuk kesyirikan? Nabi SAW mengatakan riya itu syirkul khafi. Riya itu adalah syirik yang sangat tersembunyi. Bahkan diperumpamakan sebagaimana semut hitam berada di atas batu yang hitam, kemudian di tengah kegelapan malam tidak terlihat, itu pun syirik. Begitupun riya, sangat samar. Hendaknya kita waspada. Ini terkait syirik, terkait riya. Begitupun terkait dosa besar. Jangan sampai kita merasa aman, oh saya jauh dari yang dosa besar. Saya tidak mungkin membunuh, saya tidak mungkin berzina, saya tidak mungkin ini, saya tidak mungkin itu, menyebutkan dosa-dosa besar. Tapi pertanyaannya, bukankah riya termasuk dosa besar? Bukankah ghibah termasuk dosa besar? Bukankah menggunjing termasuk dosa besar? Bukankah ujub, kibar, sombong termasuk dosa besar? Betapa banyak orang menuntut ilmu, subhanallah, dia membicarakan orang lain tanpa sadar. Ghibah disebut oleh para ulama dosa besar. Orang lain misalkan dia anggap remeh, dia anggap rendah, ini berarti ujub terhadap dirinya, sombong, merasa tinggi, merasa agung, merendahkan orang lain. Bukankah ini dosa besar? Jadi yang namanya dosa besar itu tidak ada yang merasa aman. Karena bisa jadi seorang misalkan ya betul jauh dari membunuh, jauh dari minum khamar, jauh dari zina, akan tapi bagaimana dengan amalan hati dia? Amalan hati itu sesuatu yang penting, yang hendaknya kita perhatikan. Dan di antara dosa besar pun ada yang berkaitan dengan hati. Hasad, itu dosa besar. Bahkan sebagian ulama menyebutkan apa? Itu termasuk pangkal dosa besar. Contohnya apa? Iblis kenapa tidak mau sujud kepada Adam padahal perintah dari Allah? Salah satu apa? Hasad dia kepada Adam, merasa tidak mau sujud kepada yang ia anggap lebih rendah darinya. Allah menciptakan dia dari api sedangkan Allah menciptakan Adam dari tanah. Enggan. Ini hasad. Ini merasa tinggi. Bisa jadi misalkan seorang belajar dan belajar, setan mungkin merasa sulit menggoda dia dari sisi dosa besar yang berkaitan badan, seperti tadi zina, kemudian berbuat yang tidak senonoh misalkan dengan lawan jenisnya, meskipun bukan zina, yang dapat mengantarkan kepada zina itu juga dosa. Mungkin setan tidak bisa masuk di sini, akan tapi setan bisa masuk terkait amalan hati. Betapa banyak sesama penuntut ilmu, bahkan mungkin sesama ustadz, dia hasad melihat orang lain misalkan lebih darinya, baik itu keilmuan, baik misalkan jamaah kajian yang lebih banyak dan sebagainya, bisa jadi masuk di situ. Oleh karena ketika misalkan kita membahas dosa besar, jangan katakan kita jauh dari dosa besar. Tidak, kita terus menerus belajar. Supaya apa? Supaya dengan hal tersebut mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah SWT dari dosa besar. Intinya, ketika seorang misalkan mendengar seputar dosa-dosa besar, bahkan mendengar seputar dosa-dosa kecil, jangan apa? Jangan merasa aman. Ketika kita bisa merasa aman, bisa jadi apa? Kita bersandar kepada diri kita. Kemudian ketika seorang bersandar kepada dirinya, sudah Allah lepaskan dia. Ketika Allah lepaskan dia, ya udah, nggak bisa apa-apa. Kita bisa ngaji pun, alhamdulillah kajian rutin, kita bisa berusaha untuk istiqamah. Kita bisa seperti ini pun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang mungkin dia tahu info kajian, akan tetapi untuk melangkahkan kakinya sulit. Kenapa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena terus hadirkan dalam hati kita rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita bersandar kepada diri kita.